Kakak-kakak pegiat dan pelayan anak di seluruh Indonesia, jumpa dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada hari ini boleh hadir via Zoom ada Pendeta Hendra, ada Kak Grace, ada Kak David, dan juga ada Kak Yosi. Kita mau sama-sama melakukan persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita mau mewartakan firman Tuhan kepada adik-adik. Pada hari ini kita mau membahas dari bacaan Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 dengan tema menyeberang laut Teberau. Pendeta Hendra akan menolong kita untuk memperhatikan pesan yang terdapat dalam teks. Dan kakak-kakak bisa mendalami pesan dalam teks itu dengan mengikuti program Ngulik Alkitab di edisi 92 dengan bacaan Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Lalu setelah itu ada Kak Grace, Kak David, dan Kak Yosi akan menolong kita untuk melihat bagaimana metode kita mewartakan firman Tuhan kepada adik-adik. Kita mau mulai saja, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami memohon pertolongan-Mu sehingga persiapan kami boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi kakak-kakak yang dengan setia mau melayani, mewartakan firman Tuhan bagi adik-adik kami. Tolonglah Pendeta Hendra dan juga anak-anak-Mu, baik Kak David, Kak Grace, dan Kak Yosi, yang juga akan menolong kami semua untuk memperdalam bagaimana metode kami boleh mewartakan firman Tuhan kepada adik-adik kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi, terima kasih untuk kakak-kakak yang boleh bersama-sama memberi diri untuk melayani anak-anak. Dan hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya mengundang kita semua membuka Alkitab dan saya akan membacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Menyeberangi Laut Teberau. Dan itu yang juga menjadi judul dari bahan ajar yang kita akan sampaikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaunya tentara orang Mesir itu. Dia membuat roda keretanya berjalan miring,
dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju laut itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah, pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama menggali bagian firman Tuhan ini untuk coba menemukan setiap bagian yang bisa kita sampaikan nanti kepada anak-anak. Dan saya mengajak kita coba melihat ayat pertama atau ayat 15, bagian pertama dari bacaan kita, disebutkan demikian. Bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Jadi ada satu bagian di mana Tuhan meresponi sikap orang-orang Israel yang berseru demikian rupa ya. Nah, pertanyaannya apa sih yang mereka serukan dan apa yang mereka membuat mereka bersikap demikian? Kalau kita sedikit beranjak dari perikop kita ke sedikit atas dari bacaan sebelumnya, disebutkan bagaimana Firaun dan pegawai-pegawainya menjadi sadar setelah mereka memberikan izin untuk orang-orang Israel ini pergi meninggalkan Mesir. Ternyata lalu mereka berubah hatinya. Berubah dari memberikan Injil, lalu mereka sadar, apakah yang telah kita perbuat bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan ini perubahan yang sangat serius, karena langsung saja Firaun bersama dengan pasukannya itu melakukan pengejaran. Di ayat 6 disebutkan, ia dan juga 600 kereta yang terpilih, jadi ini bukan macam-macam, orang-orang pilihan untuk mengejar orang Israel yang begitu banyak, dan Firaun sendiri memasang keretanya dan berangkat gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat serius sekali karena pimpinan perangnya sendiri adalah Firaun, dan ini proses yang sangat-sangat luar biasa. Dan inilah yang membuat orang-orang Israel menjadi sangat takut. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-11 dalam Keluaran 14 itu, kita akan menemukan bahwa lalu mereka mengeluh kepada Musa yang mengajak mereka keluar ini. Bangsa yang begitu besar itu mengeluh. Keluhannya begini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat? Jadi terlihat sekali bahwa apa yang terjadi pada saat itu salah Musa, kira-kira begitu. Kenapa kamu membawa kami keluar? Kakak-kakak yang terkasih, ini yang menjadi situasi yang begitu menakutkan. Mereka dalam situasi yang sangat terancam dan mereka sangat takut, dan mereka lalu merespon Musa dengan luar biasa. Sampailah Tuhan mengatakan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Jadi ini adalah situasi umat yang sangat takut, dan karena situasi yang mengancam ini, mereka lalu mengeluh begitu rupa. Kakak-kakak, ada banyak sekali hal yang mungkin kita alami dan kita merasakan betapa Tuhan rasanya nggak begitu adil bagi kita, dan bahkan mungkin situasi-situasi yang kita rasakan bisa mengancam diri kita dan lalu kita komplain sama Tuhan ya. Dalam konteks umat Israel, dia komplain sama Musa. Dan ini ya pada bahasan minggu yang lalu
Kita tahu bahwa Musa ini jadi perantara antara Tuhan dan umatnya, dan itu menjadi sesuatu posisi yang sangat-sangat rentan dengan komplain, ya, komplain dari Tuhan, komplain dari umat Tuhan, dan itu menjadi luar biasa berat bagi Musa. Nah, tapi dalam situasi yang mengancam itu, ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya, dan itu yang menjadi sangat-sangat sentral dalam pesan yang kita akan sampaikan, kakak-kakak ya. Kita lihat coba ayat 16. Ayat ke-16 dan 17, kita melihat bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan sendiri kepada pihak-pihak nih. Yang pertama engkau, yaitu Musa. Yang kedua orang Israel. Yang ketiga orang Mesir sendiri. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi Tuhan mau menyatakan kepada semua pihak soal dirinya, kenyataan bahwa ia berkuasa. Dan proses situasi ini Tuhan pakai untuk menyatakan siapa dirinya kepada Musa, orang Israel, dan juga kepada orang-orang Mesir. Apa yang dilakukan? Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut, dan ia akan menunjukkan kuasanya. Dan ternyata benar Tuhan menunjukkan kuasa untuk menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Jadi Tuhan berkuasa atas lautan yang menghalangi umat Israel untuk terus berjalan, dan Tuhan berkuasa atas angin yang membuat lautan itu terbelah. Jadi kuasa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan berkuasa atas semesta. Dan kuasa Tuhan juga dinyatakan kepada pihak tentara Firaun yang mengejar. Jadi kalau ada posisi orang-orang Israel di tengah, dia terhambat karena lautan yang dalam itu, dan dia terhambat karena situasi pengejaran orang-orang Mesir itu. Jadi Tuhan menunjukkan kuasanya atas penghalang yang pertama, yaitu laut, tapi juga Tuhan menunjukkan kuasanya atas orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Kalau dalam bacaan kita, dalam akhir bacaan kita, demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut itu. Ini yang membuat akhirnya apa yang direncanakan Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya menjadi berhasil. Dalam penutup bacaan kita disebutkan, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada hambanya Musa. Kakak-kakak, ini kisah yang cukup dikenal oleh anak-anak. Ini menjadi kisah yang sangat-sangat familiar di dalam keluarga-keluarga Kristen, dan kita mau menegaskan kuasa Tuhan. Jadi untuk kakak-kakak yang akan menyampaikan pesan kepada anak-anak di kelas Batita Balita, kita berharap kita bisa menyampaikan cerita ini supaya anak-anak mengetahui tentang Tuhan yang berkuasa membelah laut, sehingga orang-orang Israel bisa selamat. Dan maka kita mau berharap mereka kenal kisah ini. Untuk kelas-kelas 1 sampai dengan 3 SD, untuk kelas kecil, kita mau menyampaikan bahan ajar kita dengan tujuan anak-anak tahu bahwa Tuhan menolong. Tuhan berkuasa menolong umat Israel. Jadi kita mau menegaskan soal kuasa Tuhan lagi, tapi kuasa Tuhan ini bukan hanya sekedar dikenal ceritanya, tapi juga nyata dalam kehidupan orang Israel, jika mungkin nyata buat kehidupan anak-anak. Dan yang terakhir, untuk kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD, kita mau arahkan bahan kita ini agar anak-anak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat atas segala hal, masuk ke atas alam ini. Jadi anak-anak yang sudah mulai abstraksinya bisa mereka gunakan, maka mereka bisa merefleksikan kisah yang tadi dengan relevansi kehidupannya, apa-apa yang bisa Tuhan lakukan di tengah kehidupan anak-anak pada saat itu. Ini yang saya hantar untuk kita bisa menangkap pesan, baik dalam kelas Batita, kelas kecil, dan kelas besar, dalam kisah Tuhan menyatakan kuasanya ketika umat Israel menyeberang laut Teberau. Saya kembalikan kepada Kak Santi, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Hendra. Kita mau mendengarkan saja langsung ya dari Kak Grace yang terlebih dahulu akan menolong kita bagaimana metode menyampaikan pesan Alkitab yang tadi sudah disampaikan
oleh Pendeta Hendra kepada adik-adik kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, pegiat anak dan pelayan anak di seluruh Indonesia, kita mau mendengarkan dari Kak Grace Devina bagaimana secara metode kita mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema menyeberangi Laut Teberau dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 kepada anak-anak, adik-adik kelas Batita dan kelas Balita. Kak Grace ini TPG Anak GKI Pajajaran. Silakan Kak Grace. Ya, terima kasih Kak Santi untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk YKB yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sama-sama bergabung dalam persiapan guru sekolah minggu. Ya, saya izin untuk share screen. Ya. Nah, untuk menyampaikan cerita ke kelas Batita ini, saya menawarkan 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa menggunakan tayangan video. Nah, ini tayangan video yang saya cantumkan adalah tayangan video dari Saddleback. Itu salah satu nama pembuat video tentang animasi Kristen di YouTube. Kakak-kakak bisa cek. Kenapa saya merujuk kepada Saddleback? Karena bentuk tampilan visualnya itu menarik dan dia lebih banyak hanya storytelling, tidak banyak memberikan penafsiran-penafsiran terhadap cerita. Sehingga itu memberikan ruang kepada kita sebagai guru sekolah minggu untuk setelah menonton tayangan ini kita mau bawa anak-anak kemana sih, mempertajamnya ke arah mana, itu kita masih punya ruang jika kita menggunakan tayangan Saddleback ini. Oh, kalau kakak-kakak juga punya referensi tayangan yang lain, bisa juga digunakan. Yang kedua, kita bisa bermain peran dengan menggunakan diri kita, menempatkan alur cerita bahwa kita ini adalah Musa. Lalu kita menceritakan bagaimana pengalaman kita yang amat luar biasa, pengalaman yang ajaib menyeberangi Laut Teberau. Nah, kalau mungkin ada guru sekolah minggu yang bingung, kan susah harus cosplay atau harus pakai kostum-kostum. Nah, kita bisa kok dengan cara sederhana, yaitu memanfaatkan fitur stiker video ya, atau filter video dari Zoom itu sendiri. Jadi ada bisa muncul kumisnya, muncul rambut seperti rambut laki-laki seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai itu untuk bisa memerankan peran sebagai Musa. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan metode cerita dengan gambar. Jadi cukup klasik ya, kita bercerita dengan gambar, tapi kita bisa mengajak anak-anak untuk lebih memberikan interaksinya secara aktif dalam media Zoom. Seperti itu. Jadi kalau ini bisa cocok dipakai untuk sekolah minggu yang menerapkan atau bercerita menggunakan Zoom. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan presentasi atau ulasan singkat mengenai metode cerita dengan gambar interaktif ini. Nah, dari gambar ini kita bisa katakan kepada anak-anak. Nah, adik-adik kita masih ingat ya cerita minggu lalu tentang Bapak Musa dan juga orang Israel. Bapak Musa kemudian membawa bangsa Israel ini untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Raja Fir'aun berubah pikiran. Ia berpikir, aduh kenapa ya kok harus dilepasin orang Israel itu? Ayo kita kejar lagi, kita tangkap. Lalu Raja Fir'aun mengajak seluruh perwira dan juga orang-orang pilihannya untuk mengejar bangsa Israel. Wah, apa ya yang dirasakan oleh bangsa Israel? Mereka takut.
takut. Bangsa Israel takut karena dikejar-kejar oleh orang Firaun. Dan ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan, wah, yang mereka jumpai adalah laut. Lalu bagaimana ini? Bagaimana ya caranya supaya bangsa Israel tetap bisa melanjutkan perjalanan? Tapi ini laut. Gimana? Nah, kita kemudian bisa ajak anak untuk menyanyikan kembali lagu mengenai cerita ini, lagu yang cukup terkenal, bagaimana cara Musa. Nah, kita bisa merujuk pada lagu itu. Kita minta anak, ayo, ada yang ingat lagu? Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom, berenang bukan, atau kata laut Kolsom bisa kita ganti menyeberangi laut Teberau ya, supaya ada kesatuan dengan tema. Nah, berenang bukan. Coba adik-adik, bagaimana ya gaya berenang? Kita minta anak untuk memperagakan bagaimana sih kalau anak-anak itu berenang. Nah, coba apakah bangsa Israel kemudian berenang ke Laut Teberau? Di Laut Teberau? Oh, bukan. Lalu apa lagi? Berjalan. Coba berjalan seperti apa? Minta anak untuk memperagakannya. Berjalan? Oh, tetap bukan. Berlari? Bukan. Lalu bagaimana ya caranya ya? Caranya sangat luar biasa, adik-adik. Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, lalu kemudian ada angin. Allah memberikan angin yang membelah laut itu. Adik-adik bisa lihat, tuh, di tengah-tengahnya ada jalan yang kering, kanan kirinya ada laut. Bangsa Israel jalan di tengah situ sambil, tuh, seperti itu. Sambil melihat, wah, di samping-samping ini ada gambar apa? Bukan gambar ya, ada binatang apa aja ya di laut ini? Nah, kakak punya ini gambar ini. Kita mau coba sama-sama hitung dan lihat ada gambar apa aja ya, ada binatang laut apa aja ya ketika bangsa Israel itu menyeberang Laut Teberau, lalu melihat kanan kirinya adalah benteng itu laut. Ada binatang apa aja? Nanti kita mau temukan sama-sama, kita mau hitung sama-sama setelah ceritanya selesai ya adik-adik. Nah, jadi kita memberikan waktu anak-anak, kita bilang kepada anak-anak, oke, nanti setelah cerita, kita mau sama-sama bermain, kita mau sama-sama melihat gambar dan menemukan binatang-binatang laut. Aktivitasnya seperti itu bisa juga, jadi nggak hanya kita mengajak anak-anak untuk membuat craft, tapi juga bisa dengan game seperti itu di akhir cerita. Tapi kita berikan waktu untuk bermain game itu setelah selesai kita bercerita. Jadi anak-anak juga diajar untuk menunggu, dan ini juga memberikan antusias tambahan bagi anak-anak mengikuti cerita kita sampai selesai, kakak-kakak. Lalu kita lanjutkan. Ketika bangsa Israel sudah selesai menyeberang dan tinggal bangsa Mesir, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat kembali tongkatnya dan laut itu kemudian menutup sehingga bangsa Mesir tenggelam. Seperti itu. Nah, itu ceritanya sudah selesai. Nah, adik-adik, kita dari cerita ini kita tahu betapa ajaibnya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuasa, karena nggak ada loh. Adik-adik bisa nggak belah laut? Nggak bisa, cuma Tuhan yang bisa. Nah, kakak sudah selesai cerita, yuk kita main sama-sama. Jadi, kita mau ajak anak-anak untuk bermain games, kita juga mengajak anak-anak untuk terlibat secara aktif, secara motorik. Makanya tadi saya menyarankan ketika ada hal-hal yang bisa diperagakan oleh anak atau digerakkan dengan motorik anak, kita mau dorong itu, kita mau ajak itu. Sehingga cerita kita menjadi cerita yang lebih berdinamika dan juga memberikan ruang bagi anak untuk bergerak, tidak hanya menonton saja. Jadi konsepnya kan kendala kita dalam sekolah minggu online ini kan kayaknya cuma sebatas tontonan ya, tapi ketika kita melibatkan anak untuk mengambil peran, untuk terlibat aktif dengan motoriknya, itu memberikan pandangan yang berbeda dari anak terhadap cerita kita. Jadi dia tidak hanya menonton, tapi dia juga terlibat langsung. Nah, dengan games itu, harapannya ketika anak-anak melihat ikan atau melihat laut, melihat binatang-binatang laut, mereka juga mengingat kembali cerita mengenai betapa luar biasanya Tuhan yang membuat bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau. Seperti itu. Sekian Kak Santi dari saya.
Ya, Kak Grace, terima kasih. Jadi memang penting ya menyampaikan metode pengajaran ini ya untuk adik-adik kelas Batita Balita. Mereka diminta bukan cuma menonton kakak-kakaknya mengaktifkan semua gambar-gambar tadi, tetapi mengajak mereka terlibat dari rumah mereka masing-masing, sehingga motorik mereka juga boleh bekerja, boleh aktif ya. Terima kasih Kak Grace. Kita mau masuk dalam segmen selanjutnya oleh Kak David, menyampaikan menolong kita bagaimana metode pengajaran untuk adik-adik kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, pegiat anak dan pelayan anak di seluruh Indonesia, tema persiapan guru sekolah minggu hari ini adalah menyeberangi Laut Teberau, yang diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan dari Kak David bagaimana secara metode kita mau menyampaikan pesan Alkitab dari tema dan bacaan tadi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pendeta Hendra. Kak David ini TPG Anak dan Remaja GKI Gading Indah, Borongan. Mari silakan Kak David, di kelas kecil, mari Kak. Terima kasih Kak Santi. Selamat berjumpa kembali kakak-kakak ya. Saya mau izin untuk share screen dulu. Ya. Kita akan mencoba untuk berbagi gitu ya. Bagaimana kita bisa menceritakan cerita menyeberangi Laut Teberau ini kepada anak-anak kelas kecil gitu ya, SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 seperti itu. Nah, tadi kita juga sudah mendengar bagaimana Pendeta Hendra boleh menolong kita untuk bisa melihat lebih dalam dan lebih fokus gitu ya pada beberapa hal seperti itu. Gitu. Dengan satu tujuan yaitu anak tahu bahwa Tuhan berkuasa menolong umat Israel. Maka saya mencoba untuk menyederhanakan begitu kan ya dalam cerita kita itu sebenarnya yaitu pertama adalah kata kesulitan, terus kemudian jalan buntu, terus ada kuasa Allah, terus takut dan percaya seperti itu ya. Nah, nanti itu yang akan menjadi poin-poinnya seperti itu. Nah, kalau boleh saya juga menegaskan apa yang tadi juga disampaikan juga sama Pak Hendra bahwa Allah itu yang melindungi dan menjaga umatnya, Allah yang berkuasa atas alam semesta, yang awan tiang api, malaikat simbol perlindungan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan juga cerita ini berfokus pada bagaimana Allah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel dan bangsa Mesir. Allah yang berkuasa gitu ya, itu yang menjadi poinnya seperti itu. Nah, saya mengusulkan runtutan ceritanya buat kakak-kakak. Yang pertama adalah Firaun yang sadar dan mengejar bangsa Israel gitu ya, sadar terus kemudian langsung memerintahkan prajurit-prajuritnya itu untuk mengejar bangsa Israel. Kemudian posisi bangsa Israel yang terjepit antara Laut Teberau dan tentara Mesir seperti itu. Yang ketiga yaitu bangsa Israel yang merasa terjepit gitu kan ya, terus kemudian bersungut-sungut kepada Musa seperti itu. Dan Allah yang bergerak menolong umatnya melalui malaikat dan tiang awan. Kemudian Allah memakai Musa untuk membelah Laut Teberau, menyelamatkan Israel dan memusnahkan tentara, itu bukan tentara ya, itu salah ketik, typo ya, musnahkan tentara Mesir gitu.
Terus kemudian bangsa Israel yang melihat kuasa Allah yang luar biasa membuat mereka takut dan percaya kepada Allah dan Musa, gitu ya, yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan mereka, untuk menolong mereka. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, seperti itu. Ya, ini runtutan yang saya usulkan. Jadi ya bisa aja sama kakak-kakak melihat situasinya anak-anaknya, gitu ya, mungkin anak kelas 1 lebih disederhanakan gitu kan ya, daripada anak yang kelas 3 gitu kan, itu bisa aja gitu ya. Terus kemudian untuk metode berceritanya saya berbagi dengan kakak-kakak dengan 2 metode, yaitu dengan menggunakan gambar yang bisa dipakai untuk Zoom ataupun juga kalau kakak-kakak mau rekaman. Kemudian yang kedua adalah dengan cara reportase gitu ya, yang bisa dilakukan dengan Zoom ataupun juga dengan rekaman, begitu kakak-kakak sekalian. Nah, kalau gambar gitu ya, seperti 2 minggu yang lalu gitu kan ya, saya berbagi kepada 2 minggu apa berapa itu ya, itu berapa minggu yang lalu ya, saya berbagi bahwa kalau kita mencari gambar gitu kan ya, kita bisa mencarinya di buku cerita, internet, YouTube, atau bisa menggambar sendiri atau gambar-gambar dari anak-anak itu. Terus catatannya yaitu ya, gambarnya harus satu tema gitu ya, jangan gonta-ganti, nanti bingung gitu kan ya. Musanya kok yang ini kurus, yang itu agak pendek, itu ya lebih gendut gitu kan ya. Nah, Musa itu yang mana sih gitu kan, bingung. Terus kemudian yang kedua cari yang ya free download gitu kan ya, supaya murah meriah gitu kan ya, seperti itu. Terus kemudian jangan lupa mencantumkan sumber atau linknya juga, seperti itu kakak-kakak sekalian. Contohnya ini begitu kan ya. Ini Firaun yang tersadar gitu kan ya, terus kemudian dia memerintahkan semua prajurit-prajurit yang terbaiknya gitu ya untuk mengejar bangsa Israel yang sedang pergi ya menjauhi ataupun pergi menuju ke tanah perjanjian itu begitu. Dan posisinya bangsa Israel pada waktu itu di mana prajurit yang mulai mendekat, tapi di depan mereka ada laut Teberau gitu kan ya, maka mereka pun jadi panik dan kemudian mereka menyalahkan Musa seperti itu. Tapi apa yang dibuat oleh Allah gitu kan ya, dengan tiang awan gitu kan, di antara keduanya gitu, supaya bangsa atau tentara Mesir tidak bisa segera menyusul bangsa Israel pada waktu itu gitu. Dan kemudian Musa gitu kan ya diperintahkan Tuhan untuk mengangkat tongkatnya itu, dan kemudian angin pun berembus, angin timur berembus, dan lautan itu terbelah gitu kan ya. Lautan itu terbelah dan kemudian bangsa Mesir bisa berjalan di tengah-tengahnya, seperti itu ya kakak-kakak sekalian. Dan kemudian Tuhan pun juga memerintahkan Musa untuk mengangkat kembali untuk laut itu supaya tertutup kembali gitu kan, sehingga semua tentara-tentara Mesir itu, prajurit-prajurit Mesir itu tenggelam di sana, seperti itu, dimusnahkan oleh Allah. Dan bangsa Israel melihat semuanya itu menjadi takjub gitu kan ya, dan ada rasa takut gitu ya, dan juga mereka bersyukur juga gitu ya, karena Allah mereka adalah Allah yang berkuasa, yang benar-benar mengatasi alam semesta ini gitu. Nah, itu link YouTube-nya juga sudah saya kasih di situ, tinggal diklik aja kakak-kakak nanti gitu kan ya. Itu dari Kids Hub TV gitu kan ya, seperti itu. Bisa biasanya saya kalau foto-foto yaitu di screenshot aja gitu ya, screenshot gitu ya, supaya gambarnya sama seperti itu. Nah, kalau yang reportase kakak-kakak gitu kan ya, maka saya menggambarkannya ataupun kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, jadi ada seorang GSM yang jadi pembawa berita dari stasiun televisi gitu kan. Terus kemudian nanti ada breaking news gitu ya, bahwa setelah ditemukan seorang keturunan dari bangsa Israel gitu ya, ada bangsa Israel yang waktu itu diselamatkan gitu. Wah, dia akan menceritakan tentang kejadian sebenarnya di saat itu. Wah, seperti itu. Menurut cerita keluarganya itu yang dibawa turun-temurun, seperti itu. Seorang lagi ada reporter juga di tempat kejadian. Ya. Jadi ada guru yang lain, kalau pakai Zoom gitu kan ya, ada guru yang lain yang nanti background-nya itu kita bisa kasih kayak pantai Laut Teberau gitu ya, sehingga
dia bisa laporan dari sana seperti itu. Sedangkan yang GSM pertama itu backgroundnya itu studio televisi gitu kan, seperti itu. Terus ada seorang keturunan Israel itu, nah ini dia akan backgroundnya itu di rumahnya gitu ya, rumah kayak rumah-rumah Israel begitu kan ya. Jadi ada settingannya gitu kan, atau virtual backgroundnya ya, ada virtual background studio televisi gitu ya, bisa dicari di snap kamera atau pakai Vmix juga bisa begitu kan ya, ataupun dicari dari YouTube bisa gitu kan ya. Snap kameranya itu bisa ada ininya, nanti di depannya ada tulisan apa reportase atau apa, itu lebih baik itu seperti itu. Terus kemudian perkiraan lokasi penyeberangan gitu kan ya, di mana gitu kan di GSM yang lain. Jadi di pantai seperti itu. Kemudian yang rumah Israel, dalamnya rumah Israel seperti itu. Terus siapkan juga host satu lagi untuk buat bisa spotlight gitu ya. Jadi siapa yang lagi GSM yang bercerita di spotlight gitu ya, nanti ditarik. Terus kemudian kita akan menuju ke lokasi kejadian gitu kan ya, itu ditampilin gitu. Nah ini pun bisa juga anak-anak kelas 3 gitu ya, diajak aja anak-anak kelas 3, pampain cuma ngomong gini, ya saya ada di lokasi kejadian di tepi pantai Laut Tebrau ya, kira-kira seperti ini gitu. Udah, terus kemudian balik lagi gitu ya, melibatkan anak-anak juga seperti itu. Nah terus kemudian kakak-kakak sekalian, alur yang kira-kira saya boleh usulkan gitu ya kepada kakak-kakak, alurnya pertama intro breaking news tentunya ya. Jadi kayak ada banyak film intro begitu. Saya juga sudah menyertakannya gitu. Nanti kakak-kakak bisa tinggal download seperti itu. Terus kemudian pembawa berita muncul melaporkan berita penting bahwa mereka menemukan keturunan seorang yang ikut penyeberangan ajaib itu, Bapak Ahmed gitu ya, kira-kira seperti namanya bisa siapa saja gitu ya kakak-kakak sekalian. Menyapa Bapak Ahmed dan Bapak Ahmed menceritakan peristiwa saat itu. Bisa juga pakai video kejadian tersebut, atau pakai program prediksi video juga bisa, atau langsung dari kakak yang lain. Jadi langsung tiba-tiba nanti ada kakak yang lain pakai baju pakai kerudung gitu kan ya, terus pakai brewok-brewok gitu ya, seperti yang tadi dikatakan Kak Davina ya gitu ya, bisa pakai Zoom gitu kan, Zoom video filter gitu kan ya, bisa pakai brewok dan segala macam itu. Nah terus di saat cerita tentang Laut Tebrau gitu kan, pada waktu dia menceritakan Laut Tebrau, terus bisa aja diputus dulu gitu ya cerita Bapak Ahmed ini. Terus kemudian pembawa cerita ataupun si reporter yang ada di studio itu langsung menghubungi reportase yang di lokasi. Tenang Pak Ahmed gitu ya, sebentar ya, kita akan menghubungi langsung dengan reporter kita yang ada di tempat ya, yang diperkirakan disitulah tempatnya gitu, seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Nah reportase di lapangan gitu ya, sambil bukan sambal gitu kan ya, itu sambil gitu ya, sambil terkena angin gitu kan. Wah ini anginnya nanti bisa pakai kipas angin gitu ya kakak-kakak gitu kan ya, pura-pura ke ini, wah gitu kan, wah di sini sungguh-sungguh berangin, adik-adik sekalian gitu kan, ini adalah tepi pantai Laut Tebrau gitu kan. Nah gitu kan, wah kalau bisa dilihat kan luar biasa ini ya, ini lautnya begitu luas gitu dan segala macam gitu kan. Nah, di sinilah Allah yang Maha Kuasa menyatakan kuasanya gitu ya, kembali ke studio dengan siapa gitu kan ya. Nah itu terus Pak Ahmed kembali menceritakan peristiwa penyeberangan Laut Tebrau sampai akhir, sampai selesai. Ditutup oleh pembawa acara bahwa kita pun juga jangan takut sebenarnya, karena kita punya Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, Allah yang melindungi, Allah yang menjagai kita, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu kakak-kakak. Nah, contoh gitu ya, contoh terus doa buka dan tutup kalau boleh gitu ya, tapi terserah kakak-kakak juga. Saya usulkan itu oleh guru sekolah minggu yang lain. Jadi reporter ya reporter gitu kan ya. Jadi yang menjadi reporter nggak usah doa gitu, tapi doanya oleh guru yang lain gitu ya, berdoa dulu terus baru masuk ke reporternya gitu. Penutupnya juga gitu, setelah ditutup pembawa acara terus kemudian baru doa tutup oleh GSM yang lain, seperti itu gitu. Nah, contohnya seperti ini ya kakak-kakak. Ini intro, contoh intronya kayak gini. Nah, begitu. Nah, ini nanti kakak-kakak bisa tinggal sedot, saya akan kirimkan juga begitu ya. Nah, terus inilah. Nah,
Nah, terus ini background gitu kan. Kitanya di sisi sebelah kiri gitu kan ya, itu backgroundnya nanti ada Pak Hamidnya seperti itu. Atau nanti bisa ditulisin di sini misalnya Smile TV gitu, atau Metro Mini Studio Televisi gitu, bisa juga ya. Itu kreativitas kakak-kakak sekalian seperti itu. Nah, ini contoh apa namanya yang di ini apa Pak Hamidnya. Nah, ini Pak Hamidnya gitu. Tapi nanti bisa aja kakak-kakak yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, begitu kira-kira. Nanti saya akan ajari kenapa kok dia bilang kok sama. Terus diem. Nah, ini kalau dilakukan satu orang begitu ya, satu orang. Nah, kenapa dia kok ada jeda dan segala macam? Nah, itu seperti ini kakak-kakak. Sebentar ya. Jadi saya pakai yang namanya spreadsheet video begitu. Nah, contohnya saya mau ubah ini dulu virtual background saya. Nah, bentar. Jadi virtual backgroundnya itu saya pakai yang ini tadi. Nah, kira seperti ini. Terus kemudian, oh iya, oke. Terima kasih Pak. Terus saya, terus kemudian saya ke spreadsheet-nya. Nah, nanti kakak-kakak tinggal download spreadsheet. Nanti saya kasih link spreadsheet-nya juga, begitu ya. Seperti itu. Tinggal ini. Nah, saya masukkan yang Pak Ahmed tadi itu, begitu ya. Kedengeran nggak, Pak Indra? Kedengeran. Sekarang oke. Kita akan menjumpai narasumber kita, yaitu Bapak Ahmed. Shalom, Pak. Shalom semuanya. Katanya Bapak, kenapa Pak? Hei, Sama ya? Kok sama? kok sama? Udah. Ya, katanya Bapak ini adalah keturunan dari keluarga yang pernah bersama-sama Musa melewati Laut Teberau ya? Betulkah begitu Bapak? Ya, Oke. Nah, bolehkah Bapak bisa benar. menceritakan Saya kisah tahu itu? waktu itu. Oke, nah, jadi begitu ya kakak-kakak sekalian. Kira-kira apa namanya? Kalau kita sendirian gitu ya, kita bisa ngomong-ngomong sama kita gitu kan ya di luar sana seperti itu. Nah, ini pakai Prezi gitu ya. Nanti tinggal di-download Prezi-nya. Terus kemudian Prezi itu sama seperti snap kamera sebenarnya. Prezi-nya harus dinyalakan dulu. Terus kemudian baru Zoom meeting kita gitu. Nah, nanti di Prezi itu ada yang namanya share screen sama dengan Zoom gitu ya. Tinggal di share screen video yang ini. Videonya di share screen itu langsung masuk ke Zoom seperti itu. Dia akan nyambung ke Zoom. Nah, setelah itu kita tinggal di Zoom-nya tinggal ngobrol-ngobrol aja seperti itu. Begitu kakak-kakak. Sebenarnya nggak pakai macam-macam, cuma download Prezi video, terus kemudian share screen, udah muncul itu, begitu. Mudah kakak-kakak. Tinggal ya pertama mungkin awal-awal harus dikuasai dulu, begitu. Itu aja. Terima kasih. Yang berikutnya kakak-kakak sekalian, ini saya share screen. Yang mana? Ini tadi sudah. Nah, bisa juga kakak-kakak gitu kan ya menunjukkan peta gitu ya. Oh, kira-kira di situ gitu kan ya. Atau di sini. Bahkan kita bisa pakai Google Earth gitu kan ya. Kita klik di sini gitu kan ya. Nanti kita akan sampai ke diperlihatkan gitu kan ya. Oh, posisinya di situ. Nah, seperti itu. Bisa juga gitu kan ya. Jadi anak-anak, oh iya. Nah, ini kira-kira lokasi reporter yang melaporkan ya. Backgroundnya pakai ini. Orangnya berdiri seperti itu gitu kan ya. Jadi, oh ya di sini anginnya berembus dan segala macam seperti itu. Itu kalau
mungkin bisa pakai yang layarnya background virtual backgroundnya itu bisa bergerak, itu akan lebih bagus gitu ya, lautnya bergerak. Kalau ini kan mati gitu kan, seperti itu. Nah, itu ya kakak-kakak kira-kira yang saya usulkan. Nah, kemudian untuk ayat hafalan gitu ya, saya mengusulkannya dari Yesaya 26 ayat 4a, yaitu percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terus kemudian kalau pujian ada di Kidung Ceria 235, itu aku percaya gitu ya, itu sudah ada linknya juga, nanti tinggal diklik. Terus kemudian atau bagaimana cara Musa, itu juga ada YouTube-nya, tinggal diklik gitu kan. Terus atau KC tentang Allah Bapa melindungi begitu, itu juga bisa diklik, tinggal diklik ya, itu kira-kira. Terus kemudian tuh aktivitasnya kakak-kakak, ada aktivitas namanya itu 3D crossing red sea gitu ya, jadi kayak figura gitu tapi 3D, 3 dimensi begitu kan. Nanti ini saya kasih juga filenya gitu kan, ini ada dalam satu file begitu, kayak diorama jadinya seperti itu. Ini tinggal digunting, nanti ditempel-tempel begitu kakak-kakak. Itu di Google Drive-nya tinggal diklik. Nanti kakak-kakak download aja di situ begitu ya. Sudah free ya, tinggal ambil dan tinggal sedot begitu ya kakak-kakak. Ini ada yang berwarna, sudah berwarna seperti ini, tinggal ditempel anak-anak, atau ada yang hitam putih. Jadi anak-anak mewarnai dulu, terus kemudian baru ditempel-tempel. Seperti itu. Ya, itu aja. Nah, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar ya. Begitu ya Kak Santi ya. Ya, terima kasih, saya Ya kembalikan betul, ke Kak Kak David, Santi. bisa Ya. di kolom komentar. Ya, apakah ada respon mungkin dari Kak Grace atau Kak Hendra pada apa yang tadi dijelaskan Kak David? Luar biasa sekali ya, keren sekali untuk reporternya itu. Oke. Sesi oke. Komplit. Ya. Ya. Terima kasih Kak David. Kita mau mendengarkan di sesi kelas besar yang akan dibawakan oleh Kak Yosi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak pelayan anak dan pediat anak di seluruh Indonesia, kita mau mendengarkan dari Kak Yosi yang akan menyampaikan metode bagaimana mewartakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 dengan tema menyeberangi laut Teberau. Siapa ini Kak Yosi? Kak Yosi ini warga jemaat GKI Klaten, tim penyusun sahabat anak GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Terima kasih Kak Yosi, silakan Kak Yosi. Ya, kakak-kakak, pada hari ini saya mau mengusulkan beberapa metode untuk kelas besar. Ya. Saya bagi jadi 3 bagian ya, pembukaan, firman atau cerita, lalu penutup atau aplikasi. Nah, dalam pembukaan sederhana, kita bisa mengajak anak untuk diskusi. Diskusi soal apa? Soal kata kunci dalam perikop kita ini. Salah satu kata kuncinya adalah mujizat atau keajaiban. Ya. Kita bisa mulai nanya ke anak-anak, misalnya, adik-adik, ada yang tahu enggak mujizat itu apa? Apa sih mujizat itu? Ya. Ada yang pernah melihat mujizat enggak? Atau mungkin ada yang pernah mengalami keajaiban enggak? Nah, itu contoh-contoh diskusi ya yang berkaitan dengan mujizat. Lalu mungkin bisa juga kakak-kakak teruskan dengan bertanya kepada adik-adik, di antara mujizat-mujizat yang ada di Alkitab, mana yang adik-adik paling kagum? Ya. Mana yang adik-adik paling suka? Kenapa kok yang mujizat itu yang paling adik-adik ingat gitu ya. Nah, itu dari situ
pada intinya di bagian pembukaan ini kita mau mengajak adik-adik untuk mulai berpikir ya tentang mujizat atau keajaiban. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian yang kedua, yaitu di cerita atau penyampaian firman Tuhan. Nah, ini yang pertama untuk kelas besar, saya mengajak kita untuk mengajak adik-adik ya untuk membuka Alkitab, gitu ya, buka Alkitab, lalu perikop dari Keluaran ini dibaca, ya, dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 ini kita ajak adik-adik untuk membaca ya, karena ya kita mau melatih atau mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab, ya kan. Nah, setelah baca Alkitab, ini perikop kita hari ini ceritanya itu kalau kelas besar, kemungkinan besar semua pasti sudah hafal ya, karena ini kisah yang sangat dikenal. Nah, kakak-kakak bisa menceritakan ulang, tapi saya mengusulkan supaya kita mencari video ya, video di YouTube banyak ya, kisah Musa membelah Laut Teberau ini dengan kata kunci Moses, Red Sea ya, atau kata kunci Exodus 14 ini ya, Exodus 14 itu akan banyak keluar ya, akan banyak video yang bisa kita download lalu kita tayangkan. Jadi setelah anak-anak membaca Alkitab, anak-anak melihat visualisasinya, jika kakak-kakak ingin menekankan bagian-bagian tertentu atau mengulang lagi membahasnya boleh ya. Cuman nih usulan saya, kalau kelas besar nih dalam perikop ini kakak-kakak menekankannya gitu ya, itu jangan hanya sampai kepada bahwa Tuhan Allah sanggup mengadakan mujizat. Nah, saya mau mengajak untuk kelas besar ini kita bisa menekankan lebih dalam lagi, yaitu bagaimana agar adik-adik itu menjadi bagian dari mujizat yang ingin dikerjakan Tuhan ya. Kenapa begitu? Sebab dalam perikop kita ini ya, mujizat itu juga, mujizat yang terjadi itu bukan mujizat yang langsung terjadi begitu saja. Kita membaca tadi dalam ayat yang ke-21, proses mujizat ini disebutkan terjadi semalam-malaman. Jadi mujizat itu butuh waktu. Kadang-kadang ada mujizat mungkin yang terjadi dalam sekejap mata ya. Air jadi anggur misalnya di Alkitab gitu ya. Atau mujizat-mujizat yang lain itu ada yang terjadi dengan sedemikian cepat, dari sakit jadi sehat gitu ya. Tapi kebanyakan atau mungkin malah sebagian besar mujizat itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Dan dalam kisah ini kan Musa itu menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan mujizat itu ya. Musa harus mengulurkan tangan gitu ya, semalam-malaman. Nah, ini artinya dari perikop ini untuk anak kelas besar kita bisa ajak mereka untuk menggumuli ini gitu ya, bahwa suatu kebaikan atau suatu keajaiban, suatu mujizat itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses gitu ya. Lalu kakak-kakak bisa kaitkan ini dengan pandemi juga ya. Anak-anak bisa diajak untuk berpikir kalau memang Tuhan itu sanggup membelah lautan untuk anak-anaknya ya, untuk Musa dan bangsa Israel.
lepas dari kejaran musuh-musuhnya, lalu kenapa masih ada pandemi gitu ya? Apakah Tuhan sudah tidak sanggup mengadakan mujizat? Apakah pandemi ini tidak akan selesai dengan baik gitu? Nah, ini sebetulnya pertanyaan untuk kita juga ya. Jadi kita tetap percaya bahwa Allah itu sanggup mengadakan mujizat ya. Alam, laut seperti laut Teberau saja bisa dikuasai ya, bisa dibelah demi bangsa yang dikasihinya gitu ya. Jadi pasti Allah juga sanggup mengadakan mujizat, tapi kapan? Nah, itu butuh waktu, butuh proses. Tapi juga yang paling penting adalah dari kisah ini, ternyata mujizat itu juga butuh peran serta ya, butuh tindakan dari Musa, butuh tindakan dari bangsa Israel untuk berjalan ke depan ya. Nah, ini yang bisa ditekankan atau bisa dibahas ulang gitu setelah tadi adik-adik membaca Alkitab, melihat video. Nah, bagian yang ini mungkin bisa ditekankan. Karena apa? Karena ini mau kita pakai dalam aplikasi atau penerapan. Gitu ya. Nah, dalam penerapan usulan saya salah satunya tentang pandemi ini ya. Jadi kembali ke pandemi tadi, adik-adik dan kita semua tentu mengharapkan ada mujizat Tuhan yang terjadi ya. Pandemi segera selesai, orang-orang yang sakit segera sembuh. Nah, dalam penerapan ini kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk memikirkan ya. Coba Tuhan berkuasa untuk mengadakan mujizat. Jangankan pandemi ya, virus yang kecil-kecil ini, laut saja tadi kan bisa dibuka oleh Tuhan. Virus pasti juga bisa dimatikan. Yang sakit bisa sehat, yang sehat tidak perlu sakit. Nah, sekarang apa yang adik-adik bisa lakukan supaya mujizat Tuhan itu terjadi? Apa yang adik-adik bisa lakukan supaya orang yang sehat tidak tertular, supaya orang yang sakit bisa sehat? Nah, ini pertanyaan yang bisa dijadikan penerapan gitu ya. Kakak-kakak misalnya pakai Zoom ya, bisa minta, yuk adik-adik coba di rumahnya, di rumah masing-masing ambil barang yang bisa dipakai oleh adik-adik untuk menjadi alat bagi mujizat Tuhan, alat bagi keajaiban yang bisa dikerjakan Tuhan di tengah pandemi ini. Apa? Adik-adik bisa dipakai Tuhan sebagai alat mewujudkan mujizat di tengah pandemi. Apa? Coba diambil gitu ya, kasih waktu beberapa menit. Mungkin ada yang akan ngambil masker, ngambil ini ya, ini Kak. Jadi melalui ini saya membantu supaya orang-orang jadi tidak ketularan gitu kan. Lalu apalagi yang bisa diambil? Ini ya, saya punya sedikit uang ya, bisa dipakai untuk membelikan obat gitu, dan macam-macam. Adik-adik diberi waktu mungkin beberapa menit ya. Nah, apa sih benda-benda di dalam rumah ya, benda-benda di sekitar rumah yang bisa dipakai? Kalau tadi Musa kan pakai tongkat ya, jadi Musa pakai tongkat, dipakai Tuhan.
untuk mengadakan mujizat, untuk menjadi berkat, untuk mewujudkan keajaiban. Nah, ini penerapannya untuk kelas besar, saya kira itu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan, benda apa, nah itu ditunjukkan, itu ya, ditunjukkan. Nah, saya kira itu saja kakak-kakak. Jadi untuk kelas besar intinya adalah kita mau ajak mereka untuk pertama tentu mengimani ya bahwa Tuhan itu bisa mengadakan mujizat bagi kita semua. Tapi yang kedua, untuk kelas besar ini kita mau ngajak adik-adik supaya ikut ambil bagian menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi pewujud ya, untuk mewujudkan keajaiban itu. Nah, itu saja untuk kelas besar. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih Kak Yosi yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk adik-adik anak-anak kelas besar. Kakak-kakak sekalian, kita sudah menyelesaikan persiapan guru sekolah minggu pada hari ini. Kakak-kakak secara khusus jika memang ingin mendalami bahasan Alkitab, karena memang kita perlu untuk menemukan pesan-pesan dalam teks Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, sehingga secara spiritualitas juga kita bisa diperkaya. Kakak-kakak pelayan anak dan pegiat anak dapat menyaksikan program Ngulik Alkitab episode 92 untuk mendalami bahasan Alkitab dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 yang tayang pada tanggal 20 Juli. Dan dapat mengikuti juga program Gerejaku Girangkanku, GKU, untuk memperkaya aktivitas anak-anak yang akan kita layani. Kita mau menutup persiapan guru sekolah minggu pada episode kali ini. Dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur Engkau boleh memberkati persiapan kami. Kami mau berdoa untuk Kak Grace, untuk Kak David, untuk Kak Yosi, dan untuk Pendeta Hendra yang boleh menolong kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh boleh disegarkan dan diperkaya secara spiritualitas, dan juga kami boleh diperkaya baik itu melalui metode maupun juga saran-saran aktivitas lainnya, sehingga kami dapat dimampukan untuk dapat mewartakan firman Tuhan kepada adik-adik, kepada anak-anak. Engkau berkati para narasumber, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka dan kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.